Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita mulai pembelajaran PPKN pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya kita diberikan kemudahan dalam memahami materi, dan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Hari ini kita akan mempelajari tentang keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba saya bertanya, apa saja julukan bagi negara Indonesia yang kalian ketahui? Pasti kalian bisa menyebutkan banyak sekali julukan bagi negara Indonesia. Tetapi, apakah kalian juga mengetahui maknanya? Coba sekarang kita mempelajari tentang julukan-julukan bagi negara Indonesia. Misalnya, Nusantara. Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Nusa berarti pulau, Antara berarti di antara. Maka, yang dimaksud dengan Nusantara atau berada di antara pulau-pulau adalah perairan. Perairan yang menyatukan pulau-pulau. Nah, yang dimaksud dengan Nusantara adalah perairan yang menyatukan pulau-pulau. Contoh selanjutnya ada Zamrud Khatulistiwa. Bukan hanya karena terletak di garis Khatulistiwa, kemudian Indonesia mendapat julukan ini ya, tetapi karena banyaknya gugusan pulau-pulau dan hutan hijau yang subur. Jika dilihat dari angkasa, gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata tersebut seperti batu zamrud yang berjajar rapi. Julukan selanjutnya adalah Untayan Ratna Mutu Manikam. Negara kita terdiri dari pulau-pulau yang banyaknya mencapai ribuan di sepanjang Khatulistiwa. Maka, jika dilihat dari ketinggian, seperti untayan dari batu Ratna Mutu Manikam yang berjajar rapi dan sangat terlihat indah. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama adalah potensi penduduk yang besar. Jumlah dan potensi penduduk yang besar itu bisa mencapai urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya menyejahterakan bangsa. Yang kedua, adanya keanekaragaman sosial budaya. Keanekaragaman tersebut seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Keragaman tersebut merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan sukunya, mengembangkan etnis budayanya, sehingga bisa menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan, sehingga sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan, tetapi justru persamaannya. Yang ketiga, konsep wawasan Nusantara. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu
memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia, dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Kita sama-sama merasa berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. 5. Tata krama atau keramah tamahan. Sejak dahulu, bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramah tamahannya dan kesopanannya, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. 6. Letak wilayah yang strategis, yaitu di posisi silang dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi serta disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. 7. Keindahan alam. Keindahan alam Indonesia tidak dapat disangsikan lagi, tidak perlu diragukan lagi. Misalnya seperti pantai-pantai, kemudian ada keanekaragaman flora dan fauna bangsa Indonesia yang juga menjadi alasan banyaknya pengunjung dari bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. 8. Keajaiban dunia. Salah satu keajaiban dunia yang juga ada di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur itu tidak sedikit menarik wisata untuk datang ke Indonesia, melainkan banyak sekali wisatawan yang datang ke Indonesia untuk mengunjungi salah satu keajaiban dunia tersebut. Selain Candi Borobudur, Indonesia pun mempunyai keajaiban dunia yang lain, yaitu Pulau Komodo. 9. Luas wilayah. Wilayah yang sangat luas meliputi daratan dan lautan mencapai 5 juta kilometer persegi. Terakhir, tanah yang subur. Tanah yang amat subur dan kaya akan sumber daya alam merupakan salah satu keunggulan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, yang merupakan kondisi objektif bangsa Indonesia, maka secara internasional atau secara mendunia, bangsa Indonesia juga sudah beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional yang juga tidak sedikit melahirkan sejarah bagi bangsa Indonesia. Kita masih ingat kan apa yang terjadi pada tahun 1955, di mana bangsa Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang dampaknya sangat luas bagi bangsa-bangsa di wilayah Asia dan Afrika, dalam upaya memerdekakan diri dari belenggu penjajah, terutama yang masih belum merdeka pada saat itu. Kita juga pernah dipercaya sebagai tuan rumah dalam KTT non-blok pada tahun 1992, dan Indonesia juga termasuk perintis serta pendiri gerakan non-blok tersebut. Selain itu, kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia. Dahulu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang dapat kita banggakan. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa rajin belajar ya, yang tertib, yang disiplin,
menanamkan sikap dan rasa menghargai, saling menghormati, jangan menyepelekan ya, harus lebih baik daripada semester 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.